seperti apa sih Pak biasanya Pak perawatannya Pak kalau ada kambing yang beranak, terus itu tali pusarnya seperti apa yang perlu diperhatikan agar tidak busuk gitu loh Pak? Iya, kalau saya masalah setelah beranak langsung saya kasih alkohol. Alkohol Ya, ya? insya Allah sore langsung kering. Langsung kering Pak ya? Gak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa, langsung saya kasih. Bisa kalau kendala-kendala untuk pemula Pak yang banyak yang mengalami kematian Pak, itu dan membusuk sampai bengkak itu Pak, itu seperti apa sih Pak mungkin Pak? Salah perawatan awal, penanganan awal atau seperti apa sih Pak? Kadang itu melahirkan itu ada yang dipotong, Ya. tapi kalau saya nggak perlu itu. Nggak pernah. Pusar Pak, itu nggak pernah motong. akan kering sendiri nanti Pak ya? Nggak, itu kan masih baru melahirkan kan masih itu sama babonya ya. Ya. Itu saya itu nggak pernah motong pakai gunting, nggak pernah. Dibiarkan gitu Pak? Ya, saya biarkan itu. Cuma ditali gitu ya? Enggak. Oh, dibiarkan Pak ya? Biarkan. Terus setelah itu kan kalau anaknya 2 keluar lagi itu sudah putus sendiri. Oh, putus sendiri? Iya. Nah, kalau nggak putus-putus, babonya indukannya saya berdirikan sudah putus. Oh, Nggak gitu, apa-apa Pak? ya. Oh. Sudah putus. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya channel Wirausaha Desa. Oke teman-teman, sekarang kita silaturahmi ke Bapak Agus. Mungkin kita akan bahas tentang breeding, ya Pak. Breeding kan banyak Pak. Maksudnya tuh kendala-kendala yang mungkin teman-teman apa ya, yang mungkin jadi momok tersendiri bagi peternak pemula Pak ya. Kalau mungkin breeding. Pak, breeding itu sebenarnya ilmunya seperti apa sih Pak kalau di peternakan etawat ini? Kalau breeding itu ya gini loh, kita kan sejelas itu cari indukan, terutama itu kan diperanak-peranakan sampai kalau kita masih kurang ya anaknya langsung dibesarkan, terus Nambah lagi itu Pak? Ya ditambahkan gitu aja. Mungkin kalau dari breeding, kalau jenengan Pak ini breeding itu bisa langsung kontes atau gimana Pak kalau dari breeding itu Pak? Insya Allah bisa, kalau kita punya rezeki, kalau kita itu bisa melahirkan bagus, Bisa nih Pak, bisa. Ini yang terakhir ini kemarin ikut kontes juga Pak? Ya, itu kontes lokal itu. Kontes lokal Pak ya? Ya. Berarti kalau anggapan dari peternak-peternak pemula Pak, kalau kambing yang jantan bagus, yang betina bagus untuk meraih kontes itu belum tentu Pak ya? Iya, belum tentu. Selama jenengan beternak Pak ini Pak, kalau dilihat dari kambing-kambing jenengan yang menghasilkan kontes juara 1 dan juara 3 Pak ya, Iya. lokalan Pak ya, Iya. itu terlihat kambingnya nggak terlalu bagus sekali Pak ya, termasuk Pak ya. Iya. Tapi seperti apa sih Pak prosesnya untuk bisa menjadi kambing yang bagus itu Pak? Ya itu ya, kalau bagus itu terutama ya perawatan lah. Perawatan Pak. Iya, perawatan, terus menunya gitu. Itu bisa mencapai bagus tuh. Kalau dilihat dari pembahasan pakan dari jenengan, kalau di jenengan ini pakannya cuma gemblong, ampas, ketela dan kangkung kering dan Katul Pak ya, ya. cuma itu aja. Perbandingan yang paling banyak dominan seperti apa Pak? Yang paling banyak? Yang paling banyak itu ya kangkung. Kangkung Pak. Kangkungnya ya. Itu Berapa cuma kali Pak biasanya pakan jenengan? 1 kali setiap sore lah. Sore Pak ya. Kalau setelah maghrib saya kasih ramban lah. Ramban Pak ya. Kalau pagi juga ramban. Ramban daun sengon Pak ya. Iya. Selain daun sengon apa aja Pak yang bisa dimanfaatkan di lingkungan kita Pak? Kalau sini tuh ya apa adanya lah, daun salam, daun randu, daun waru,
Oh bisa juga Pak? Iya, bisa. Bisa ya. Iya. Berarti sebenarnya kalau kita beternak itu nggak salah terlalu harus pakan seperti ini itu Pak ya? Iya, kalau saya gitu. Oh, kalau jenengan. Mungkin kalau dari teman-teman Ya lain. lain juga Ya. Pak ya? Kalau masalah menu itu lain-lain. Ya. Mungkin di peternakan sendiri juga beda Pak ya? Iya, beda pasti ya beda. Kalau dari peternakan yang peternak yang lama-lama mungkin menginginkan yang simple ya Pak ya? Iya. Karena mungkin kalau ilmu breedingnya jenengan ini ibaratnya sudah banyak berpengalaman Pak ya ibaratnya. Kalau ilmu bisa ada yang lebih tinggi, tapi masalah pengalaman itu yang beda Pak ya, di teori gitu Pak ya. Iya, teorinya sejelas itu nggak sama. Nggak sama Pak. Iya, nggak sama masalah teori. Kalau kita merawatnya jelas nggak sama. Nggak sama Pak. Iya. Lain-lain. Beda peternak. Beda ya. Beda Beda peternak beda. Beda Pak ya. Cara merawatnya itu. Tapi mungkin yang bisa digaris bawah itu yang penting hasilnya gitu Pak ya. Iya, kalau saya yang penting Hasilnya bagus ya. gitu Pak ya. Iya. Pak, selama ini kan banyak yang mungkin cempe itu yang tali pusarnya membusuk, itu kendala dari breeding kan Pak ya. Itu seperti apa sih Pak biasanya Pak perawatannya Pak kalau ada kambing yang beranak, terus itu tali pusarnya seperti apa yang perlu diperhatikan agar tidak busuk gitu loh Pak? Iya, kalau saya masalah setelah beranak langsung saya kasih alkohol. Alkohol Ya, ya. insya Allah sore langsung kering. Langsung kering Pak ya? Iya. Nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa. Langsung saya kasih. Bisa kalau alkohol. kendala-kendala untuk pemula Pak yang banyak yang mengalami kematian Pak, itu dan membusuk sampai bengkak itu Pak, itu seperti apa sih Pak mungkin Pak? Salah perawatan awal, penanganan awal atau seperti apa sih Pak? Kadang itu melahirkan itu ada yang dipotong. Iya. Tapi kalau saya nggak perlu itu. Nggak perlu pernah. Pak. Pusar itu nggak pernah motong. Akan kering sendiri nanti Pak ya? Nggak, itu kan masih baru melahirkan kan masih itu sama babonya ya. Iya. Itu saya itu nggak pernah motong pakai gunting, nggak pernah. Dibiarkan gitu Pak? Iya, saya biarkan itu. Cuma ditali gitu ya? Enggak. Oh, dibiarkan Pak ya? Biarkan. Terus setelah itu kan kalau anaknya 2 keluar lagi itu sudah putus sendiri. Oh, putus sendiri. Iya. Nah, kalau nggak putus, babonya indukannya saya berdirikan sudah putus. Oh, Nggak gitu, apa-apa Pak? ya, sudah Oh. putus sendiri. Kalau di Etawa ini Pak, kalau mungkin mau melahirkan itu Pak, itu harus ada penanganan dari peternak atau mungkin bisa sendiri Pak kalau kambing seperti ini Pak? Kalau saya bisa sendiri. Oh gitu ya. Berarti tergantung pengalaman Pak ya. Pengalaman itu sangat mempengaruhi. Kalau kita beternak, kita nggak panik, nggak banyak pikiran, mungkin Iya. kambing juga ngikut ke kita juga Pak ya. Iya. Oke Pak, kan ini jenengan sudah menjelaskan tentang breedingan jenengan yang masuk Etawa kontes meskipun lokal Pak ya. Iya. Itu biasanya ada tahapan-tahapan tersendiri enggak Pak untuk bisa membuat kok jenengan dari dulu yang biasa hingga sekarang breedingnya bagus seperti apa sih Pak? Kalau pengennya kita terus breeding, ingin Inovasi Pak ya. Iya, terus breeding sampai kita ikut kontes nasional bisa dapat nomor gitu aja. Lebih percaya diri, lebih bangga lagi kalau kita breeding sendiri, diikutkan kontes kita menang daripada kita beli yang spek kontes Pak ya. Iya, itu modalnya banyak. Modalnya banyak. Kalau kita menginginkan modal nggak terlalu banyak tapi bisa menghasilkan kontes Pak ya. Iya, bisa breeding sendiri. Breeding sendiri. Ilmu yang sangat sulit itu breeding sendiri Pak ya. Iya. Kalau mungkin teman-teman punya uang banyak langsung membeli konten dia monggo Pak ya. Tapi harganya bisa dilihat juga di media harganya sosial. mahal Sekali Pak ya. Kalau kita modalnya nggak ada gitu. Nggak. Tapi menginginkan yang bagus Pak ya. Caranya itu dengan pasti cara breeding sendiri. Cara breeding sendiri. Iya. Penerapan jenengan Pak ya. Perlu Pak ya. Iya. Berarti kalau peranakan agar bagus itu kalau pakan jenengan itu dibaguskan atau tetap sama Pak kalau jenengan dari dulu Pak? Kalau itu sama saya.
Tetap 3 ya unsur itu Pak ya? Iya, cuma 3 unsur itu. Ringan Pak ya. Kalau dikioskan uang Pak, kalau 1 kali pakan 1 hari kan cuma 1 Pak ya? Iya. Itu berapa sih Pak per ekor kalau jenengan mengeluarkan pakan seperti ini Pak? Apa ya, cuma itu katanya itu semua ya? Iya. Semua ya sekitar katanya itu sekitar 1 kilo lah. Untuk berapa ekor Pak 1 kilo Pak? Ini semua ini. Semua ini. Berapa ekor Pak? Berapa itu? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu cuma 1 kilo saya kasih secawak. 1 genggam ya, itu Pak ya? genggam ya. Kalau kangkungnya itu ya setengah kiloan lah. Setengah kilo ya? Iya. Setengah kilo sekitar. Ya kalau gamblongnya ya cuma segini-gini. Gamblong aja. itu per kilo berapa sih Pak? Itu per sak itu. Sekarang 40 ya? 40.000. 1 sak itu berapa hari Pak kalau di 11 ekor ini Pak? Ini sampai 2 minggu lah. 2 minggu? Ya hampir 2 minggu lah perkiraan itu. Kalau mungkin peternak di luar sana yang masih bimbang tentang pakan Pak ya ini Pak ya? Ya. Lebih bagus ampas tahu atau gemblong atau ampas ketela ini Pak? Wah itu relatif itu kalau saya pribadi ya bangga gamblong. Bangga gamblong. Tapi tergantung lah masalah itu tergantung si peternaknya sendiri lah. Ada nggak Pak? Ada efek atau mungkin ada efek sampingnya kalau kita gamblong atau ke ampas tahu itu lebih ringan yang mana lah Pak? Kalau dibanding ringan ya saya kira ringan gamblong. Ringan gamblong. Ya kalau efeknya alhamdulillah sampai berapa tahun ini nggak pernah. Nggak pernah Pak ya? Nggak pernah ada Kalau efeknya. dari kendala teman-teman kembung sampai mengalami kematian itu Pak, itu dari pakan atau yang lain Pak? Itu kalau ini gamblong sama kangkung ini saya kira kok nggak pernah itu. Nggak pernah Pak Nggak ya? pernah. Itu mungkin kena daun-daunan yang kena daun-daunan mungkin itu Daun-daunan. ya. Tapi Iya. kalau jenengan selama ini pakai daun yang sudah jenengan sebut itu nggak pernah Pak ya? Nggak pernah. Alhamdulillah. Kalau nggak diare teman-teman bisa memilih daun apa Pak? daun sawo. Daun sawo. Iya. Selain daun sawo apa sih Pak tradisionalnya Pak? Jambu. Daun jambu. ya itu jambu biji itu. Jambu biji ya, Iya, Pak? itu. Cuma 2 itu Pak? Iya. Kalau Dua itu saya ya? cuma itu. Sudah bisa cepat mampet ya Pak ya? Alhamdulillah bisa. Berarti ringan sebenarnya Pak ya kalau Iya. kita bertemu dengan peternak yang sudah mempunyai pengalaman di bidang breeding Pak ya. Itu jadi bisa kita petik ilmu mungkin dari perawatan kambing breeding Pak ya. Iya. Mungkin struktur kandang Pak, kalau dilihat dari peternakan jenengan ini Pak, struktur lahan ini kan sangat simpel Pak. Ada juga penerapannya yang sangat serius tentang kandang, ya Pak ya. Ya ada. Ada juga. Tapi kalau sudah seperti jenengan ini simpel, terus hasilnya juga bagus, artinya spekulasi dari teman-teman yang tahu harus bagus itu terpecahkan Pak, gitu Pak ya. Karena memang ya bedanya mungkin kalau dilihat Pak ya, dilihat kalau kandangnya bagus, kambingnya juga terlihat bagus gitu Pak. Iya. Tapi kalau buat breeding sih, kalau jenengan seperti ini juga bagus Pak ya. Tapi kalau Panik kita kering. pengennya ya besok kalau ada rezeki ya dibuat yang bagus. Ini tergendala modal Pak ya. Iya. Modal. Ini sekarang Pak, ini kalau di bulan-bulan ini kan sudah pandemi sudah mulai agak berkurang Pak ya. Di 2020 di bulan-bulan ini Pak ya. Itu mungkin kedepannya kalau ada kontes jenengan ikut atau gimana Pak? Insya Allah ikut. Oh, yang kontes online kemarin ikut nggak Pak? Oh ikut ya. Ikutkan yang kelas apa Pak? Itu nggak ada kelas toh, itu kan. Oh, nggak ada kelas, Pak? Iya nggak ada, jantan campur kelasnya. Oh, campur, Pak, ya. ya? A sampai E campur. Oh, campur. Ya. Ikut Pak? Ikut, alhamdulillah ikut. Oh, breedingan sendiri juga. Breedingan sendiri. Dapat juara Pak? Alhamdulillah masuk 17 besar dengan 17 peserta 159 ekor. Lumayan Pak ya. Termasuk ini
mungkin sangat puas Pak ya kalau kita breeding sendiri, ya, meskipun ya puas lah. 17 besar Pak ya. Iya. Tapi kalau yang dulu-dulu masuk 3 besar dan kelas 1 di kontes lokalan di sini juga sangat puas sekali Pak ya kalau iya puas lah. Kalau ikut kontes Pak, kalau biasanya juara lokal ya Pak ya, lokal juara 1 itu ngefek ke harganya nggak Pak itu? Ya pasti ngefek lah. Ngefek ya, ngefek ya. Pernah jual yang ikut kontes lokal juara 1 terjual berapa dulu Pak? Itu terjual 8 juta lah. 8 juta Ya, tapi umur 4 bulan. Masih 4 bulan Pak ya? Ya? Umur 4 bulan. Jantan apa betina Pak? Jantan. Jantan ya. Aslinya kalau kambing etawa Pak, breeding Pak, itu kalau yang kita inginkan itu lebih mahal jantan atau betina sih Pak? Kalau mungkin kalau pedaging Pak, lebih mahal yang jantan Pak ya. Iya. Kalau di etawa ini seperti apa Pak? Kalau jantannya ya bagus itu pasti mahal harganya ya. Cuma kalau betina kan kita kan buat breeding lah. Iya meneruskan Pak ya. Iya meneruskan. Berarti ini dari peranakan jenengan ya Pak ya ini Pak ya. Iya peranakan sendiri nih. Dari anakan sini kalau betina diperanakan lagi gitu Pak ya. Iya betina peranakan lagi, nanti kalau betina sudah mulai kawin kita pakai silangan dari luar. Oh dari luar Pak ya. Iya. Kalau satu silangan dari ayah awal itu gak bagus Pak ya. Banyak ada ya catatnya Pak ya. Ya katanya gitulah, tapi saya belum pernah. Gak berani juga Pak ya. Takut sudah nunggu lama ada kendala gitu Pak. Iya. Jadi seperti itu. Mungkin Pak untuk peternak pemula mungkin perawatan khusus apa yang di awal-awal yang diperlukan Pak untuk peternak etawa seperti ini Pak? Kalau masalah perawatan ya itu ya saya relatif lah. Kalau bisa mungkin beda-beda gitu aja lah. Tapi kalau saya pribadi kalau masalah perawatan ya kalau makanan itu pakai kangkung itu cuma satu hari satu kali. Kalau setelah sore malam itu saya kasih ramban, pagi ramban gitu. Pagi ramban berarti kalau pagi itu di jam berapa Pak? Kalau pagi ya sekitar jam 7 lah. Jam 7 dikasih rumput habis sudah diam Pak ya. Ini kalau pakan kan cuma satu kali Pak, kalau pakan dari kayak gemblong ini Pak comborannya ini Ini kalau dilihat dari sekarang ini kita di depan kandang ini kok gak ada suaranya, berarti kan sudah tercukupi Pak ya makannya Pak ya. Iya, ini baru makan rumput nih. Baru makan rumput Pak. Jadi penerapan itu yang beda Pak ya. Nanti kalau sore sekitar jam 4 sampai setengah 5 lah saya kasih gamblong kangkung gitu lah. Terus malam saya kasih ramban lagi. Berarti kalau comborannya dengan per ekor nggak sampai 3.000 Pak? Ya sekitar itulah mungkin. 3.000-an ya Pak? Iya. 3.000-an ya. Kalau dilihat dari gemblongnya per kilo berapa? 40.000 satu sak ya Pak ya? Iya satu sak. Itu bisa 2 minggu Pak ya? Iya hampir 2 minggu lah. 2 minggu ya. Berarti juga sangat murah, ringan juga. Jadi nggak perlu campuran tepung jagung, terus polar juga nggak pakai Pak? Nggak pernah pakai Pak ya? Pernah. Cukup 3 bahan ini sangat bagus untuk mungkin kalau teman-teman ingin mempraktekkan di peternakan teman-teman juga bisa Pak ya? Ya silahkan Kalau mungkin bisa berkunjung ke Bapak Agus di wilayah mana Pak ini Pak? Mojokendil, Kecamatan Grogol, Kabupaten Nganjuk. Teman-teman juga bisa sharing-sharing. Mungkin kalau kapasitas kambingnya 11 ekor, tapi pengalaman beliau di bidang peternakan etawa khususnya breeding ini memang perlu kita gali ilmunya untuk teman-teman yang mungkin menginginkan breeding di kelas-kelas biasa Pak ya, dan bisa menghasilkan juara atau kontes Pak ya. Meskipun di lokalan, tapi itu adalah motivasi untuk kita sendiri bisa menghasilkan kambing seperti itu Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin unek-unek dari teman-teman sudah kita bahas. Terima kasih ilmunya, semoga lebih
bermanfaat lagi ilmu dari jenengan, dan bisa juga mengembangkan peternakan yang jenengan kelola agar lebih besar lagi. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Oke teman-teman, demikian perbincangan ringan kita terhadap breeding kambing Etawa. Mungkin pembahasan ini banyak juga dari teman-teman yang ingin bertanya seperti apa. Oke teman-teman, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan yang teman-teman inginkan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, ini juga mungkin bisa mengobati pertanyaan yang jawaban dari pertanyaan teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.